pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya, turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Pada Minggu tanggal 6 Juli 2021 akan terambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikianlah nats pembimbing pada hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa untuk pengakuan dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap-Mu Bapa. Atas penyertaan Tuhan, kalau kami boleh Engkau sertai, kami boleh berkumpul di rumah ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus memperbaharui kami, agar di dalam ibadah kami pada hari Minggu ini benar-benar boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadapan Bapa, memohon pengampunan atas segala dosa dan salah kami. Kami tahu sepanjang minggu ini banyak salah dan dosa yang kami lakukan melalui kata-kata dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan Engkau dan tidak menyenangkan sesama kami. Bahkan kami sering mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh, maka pemulihan boleh terjadi bagi kami semua. Dan kami siap untuk terus hadir mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah kami ini, Bapak. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bawa doa kami ini. Amin. Dan petunjuk baru, berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dan petunjuk hidup baru kita akan baca nanti dari Roma 12 ayat 1 dan sampai kedua. Kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti daun. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru terambil dari Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua ya, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Engkau. Biarlah ini menjadikan kita yang harum dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi ketika kami membaca, Roh Kudus yang menolong kami boleh mengerti, dan lebih daripada itu, kami boleh melakukannya di dalam langkah hidup kami hari lepas hari. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan hidup kami sia-sia. Urapi kami semua yang hadir pada siang hari ini Bapa, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan semua atas kehendak daripada Tuhan sendiri. Begitu pula dengan jemaat-Mu yang hadir pada minggu ini, biarlah urapan Tuhan terus ada menyertai kami semua, sehingga hidup kami terus ada dalam kendali Roh Kudus. Dan kami dengan setia melakukan seluruh apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus. Kuasai kami semua Bapa. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruang ini, bahkan dari dalam relung hati kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Kita akan mendasari firman kita. Khotbah pelayanan minggu ini terambil dari Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita akan baca secara berbalas-balasan Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan perikopnya. Semua sudah dapat? Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan biarkan telingamu perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi anakmu harap pengampunan supaya dapat ditutupi orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada melawan mengharapkan lagi, lebih daripada melawan mengharapkan lagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat yang kelima kita baca sekali lagi bersama-sama sebagai menjadi ayat nats pembimbing emas kita pada hari ini. Bersama kita baca, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Perikop ini berbicara tentang seruan dalam kesusahan. Kalau saya boleh sampaikan ya, bahasa saya adalah ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita yang kita jalani sampai hari ini. Waktu itu saya juga sudah pernah menyampaikan bahwa ketika kita hidup, masalah itu tidak akan hilang dari dalam kehidupan kita. Hanya yang kita harus percaya ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika permasalahan itu datang, yang Tuhan minta bagaimana respon kita, bagaimana perjalanan hidup kita berjalan bersama-sama dengan masalah itu, ya. Yang namanya persoalan atau masalah kita tidak minta datangnya kapan, ya. Tidak ada yang minta, oh saya minta dong besok ya itu masalah, jangan sekarang, ya ketika saya siap. Tidak ada. Siapa saja dari antara kita semua yang hadir di tempat ini, masalah yang kita alami pasti ada, dan itu berbeda-beda yang kita alami. Cuman yang Tuhan mau bagaimana reaksi kita menghadapi masalah atau persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita
kita lihat sekarang ini masa pandemi itu kan kemarin-kemarin rasanya udah mulai menurun, tetapi sekarang itu nambah lagi, nambahnya nggak kira-kira. Itu menjadi persoalan nggak sih buat kita? Menjadi persoalan, ya kan? Karena apa? Khususnya kita di sini, kita punya sekolah, ada banyak mahasiswa di sini. Itu menjadi satu masalah yang juga bukan hanya adik-adik mahasiswa, tetapi menjadi masalah buat sekolah secara keseluruhan, ya. Buat dosen-dosen, bagaimana kita menghadapi, menyikapi persoalan-persoalan yang ada saat ini. Pandemi enggak terus bertambah, setelah lebaran itu pandemi lebih gila-gila lagi. Bahkan kita lihat di daerah-daerah tertentu itu terus zona merahnya tidak berhenti. Tetapi hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan di dalam bacaan kita. Kalaupun bukan hanya kita lihat, ini hanya menjadi pegangan kita ketika kita ada di dalam menghadapi masalah. Kalau hari ini kita semua ada di antara kita yang mengalami masalah, baik itu persoalan keluarga, karena kalian ada keluarga di daerah, ataupun persoalan masalah pribadi kita masing-masing, ataupun persoalan atau masalah dengan kuliah kita, dengan teman-teman yang hadir ada di sekitar kita, itu pasti ada menimbulkan masalah, ya kan? Walaupun kita mungkin beberapa orang di sini, tapi ada aja yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan Yesus mau, kita jangan gegabah, kita jangan sok tahu atau mengambil jalan sendiri ketika kita masuk di dalam satu masalah. Ada petunjuk yang akan kita baca. Sering kali ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, yang duluan hadir adalah pemikiran kita sesuka-suka kita. Padahal ketika kita mengambil pikiran ini, sering kali itu banyak kegagalan yang kita dapati. Karena apa? Kita tidak terlebih dahulu mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau masuk penyelesaian kita masuk berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Tuhan, mari hadir di dalam kehidupan saya, ke dalam kehidupan saudara ketika kita mengalami satu masalah. Kalau kita belajar dari Injil Mazmur 130 ini, ada banyak pelajaran berharga yang itu ditujukan buat saudara dan saya. Ketika hari-hari ini mungkin kalian tidak terlalu mengalami, orang tua di daerah ataupun dosen-dosen di sini, saya sendiri, banyak kita mengalami masalah dengan kejadian atau pandemi saat ini. Bagaimana keluarga harus menghidupi, bagaimana orang-orang yang mungkin di dalam menjalani ini banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja. Mau tidak mau ada beberapa usaha-usaha tertentu, bidang-bidang usaha tertentu itu yang mengalami penurunan. Sehingga apa? Mereka harus memberhentikan beberapa karyawan, ya kan? Banyak aktivitas sebagai yang hari tadinya kita mendapat, misalnya orang-orang di kantor papa atau orang tua kita mendapatkan gaji atau penghasilan yang rutin sebelum-sebelumnya itu, tetapi dalam masa pandemi ini itu mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, kalaupun ada yang sampai kita mengalami diberhentikan kerja, kita mau melihat firman Tuhan berbicara pada hari ini buat saudara dan saya seperti apa. Mungkin pula di dalam kita aktivitas mahasiswa yang tadinya kita bisa makan lebih leluasa, ya kan? Tetapi karena adanya masalah-masalah yang tidak dapat kita ketahui, ya kan, di internal kita harus menurunkan, ya. Yang tadinya mungkin saya bisa makan ayam 1 minggu 1 kali atau seminggu 2 kali, ya kan? Di dalam masa-masa kita mengalami kesukaran saat ini, mungkin kita harus turun makannya. Makan tempe, makan tahu. Tapi yang Tuhan mau bukan kita bersungut-sungut pada Tuhan, bukan kita protes sama Tuhan, kenapa saya hidup seperti ini, udah susah belajar dari pagi sampai sore, kenyataannya seperti ini, ya kan? Banyak di luar sana juga ketika kita mengalami masalah, kita bukan bersandar, kita bukan berdoa pada Tuhan, kita mencari apa? Mencari ilah-ilah lain. Karena kita pikir, oh kita yang mencari ilah lain lebih enak kok, dia gak banyak-banyak syaratnya, ya kan? Pasti ada jalan keluar deh, atau apa? Cepet-cepet cari. Banyak, mudah-mudahan tidak ada di sini. Cari orang-orang yang lebih pintar di sana, ya kan? Saya nggak tahu kalau orang dari Kupang bilang orang-orang pintar itu orang apa. Kalau orang dari Manado bilangnya itu ada opo-opo. Kalau ada apa-apa sih cari itu di sebelah sana. Atau kalau orang yang
sekarang lagi top dia pergi ke gunung, ya kan? Bukan itu yang Tuhan mau. Mari kita lihat, belajar dari Mazmur ini, Mazmur Daud ya, di Mazmur 130. Yang pertama, ya kan? Langkah-langkah iman apa yang saudara dan saya ambil ketika kita mengalami satu kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, kecil, besar, namanya itu tetap masalah. Yang pertama adalah berseru dengan iman. Apa maksud berseru dengan iman? Berseru itu dengan iman itu tidak ada kata lain adalah berdoa. Nafas kehidupan orang percaya hanyalah doa. Ini yang Tuhan mau. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 itu firman Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian. Di sini apa? Daud dalam pergumulannya, ia datang kepada Tuhan, ia meminta pertolongan Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia berdoa sama Tuhan di sana. Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Daud mengutarakan seluruh isi hatinya. Jangan pernah malu ketika kita berdoa kepada Tuhan, cuma separuh-separuh. Ketika kamu mengalami atau saya mengalami masalah kesulitan apa, yang Tuhan mau kita masuk di dalam kamar, duduk bersimpuh, berbicara. Tidak ada batas waktu. Kalau dokter ada waktunya, lo lama-lama hilang nih, habis dokter punya aturan dapat 1-2 pasien, kebanyakan kita. Tapi dalam kita hubungan kita mau menutupkan di hati kita, Tuhan tidak menetapkan batas, ya kan? Hanya tinggal bagaimana saudara dan saya bisa mengatur jam-jam doa kita di dalam kehidupan kita. Tetapi yang mau, Tuhan mau apa? Tuhan mau kita dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kita panjatkan doa kepada Tuhan, bukan dengan setengah-setengah. Hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku mengalami masalah, tolong campur tangan. Begitu 1-2 hari, 3 hari tidak ada jalan keluarnya, kita tidak balik lagi kepada Tuhan. Kita panggil teman kita di sana, gue punya masalah, lo punya apa jalan keluar sih? Bukan itu yang Tuhan mau. Tetap setia dan percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan kita. Jadi yang pertama yang Tuhan mau adalah berseru dengan imannya itu apa? Membangkitkan kebiasaan berdoa saudara dan saya kepada Sang Pencipta kita, Sang Bapa kita. Dan yang kedua di sini, percaya pada firman Tuhan. Di dalam ayat 5 dan 6 nanti di sini dikatakan dia di ayat 5 di sini, maka telah mengalir ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan dan jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Inilah yang Daud katakan, penghiburanku di dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ini janji Tuhan, ya. Daud percaya Daud mengetahui bahwa hanya pada Tuhan saja ada pengampunan. Allah akan memberikan pengampunan bagi orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Dan yang ketiga yang Tuhan mau adalah di sini, tetap berharap dan sabar menantikan jawaban Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, seringkali kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ketika kamu berdoa, ada berapa jawaban yang Tuhan kasih? Sabarkah kita ada di dalam 3 poin itu? Ketika Tuhan menjawab doa kita, puji Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, atau ketika Tuhan bilang nanti dulu anak, apakah kita masih setia di dalam kita terus memanjatkan doa kita? Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah atau tidak akan jemu-jemu berdoa dengan sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan. Ini yang dirasakan Daud dalam kehidupannya, sehingga kita kembali harus meneladani iman daripada Daud ketika dia mengalami masalah atau kesulitan. Ini juga yang menjadi teladan yang kita lihat dalam kehidupan kita berjemaat. Itu yang Tuhan minta, ya.
Di sini maksudnya apa? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, yang kita cari adalah wajah Tuhan. Kita tidak mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan minta hanya satu, andalkan Tuhan, percaya kepada Dia. Dan yang keempat yang Tuhan minta adalah apa? Kita selalu bersyukur, jangan pernah bersungut-sungut. Apapun masalah yang kau hadapi, yang Tuhan minta, dengan segala kuasa yang Tuhan sudah nyatakan buat saudara dan saya di tempat ini, terima itu semua, jalani semua. Masalah apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang Tuhan mau, ucapkan syukur dalam segala hal, dalam susah dan senang, dalam keadaan kamu sakit atau sehat, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Hidup ini tidak pernah lepas dari masalah, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Jangan mudah menyerah. Bersama Tuhan kita pasti sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tadi dari Mazmur ini, dari Mazmur 130, Mazmur kalau mengatakan, yang pertama Tuhan minta kepada saudara dan saya, ketika kita mengalami masalah di dalam langkah atau perjalanan ini kita, Tuhan mau kita berseru dengan iman, yaitu kita berdoa. Kemudian kita mau, Tuhan mau kita percaya kepada firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan yang benar-benar boleh menggiring kita, membawa kepada kita, kepada kehidupan yang sungguh-sungguh hanya bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada janji-janji Tuhan. Janjinya yang pegang tanganmu, pegang janji Tuhan itu. Tidak akan ada yang mustahil bagi Dia, asalkan apa yang tadi saya bilang, masuk ke kamar, berdoa dengan sungguh-sungguh, luangkan waktu, berbicara sepuasnya kepada Tuhan. Tidak pakai jam, tidak ada batas waktu kamu jam berapa kamu enggak. Tuhan menyiapkan seluruh kehidupannya untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga Dia minta, kita harus banyak bersyukur dalam segala hal, dan itu percaya kepada janji. Itu yang akan membawa saudara dan saya memasuki, menjalani kehidupan ini yang orang sana nampaknya memang bermasalah dengan pandemi yang tidak henti-hentinya. Mungkin kita mengalami masalah keuangan yang kadang-kala setelah akhir bulan kita melihat, aduh Tuhan, ya kan, uang saya kok di kantong, ya kan, mending kalau masih ada di kantong, di tabungan, kalau tinggal si-ibrit-ibrit, ya kan. Apakah kita bersungut-sungut sama Tuhan? Enggak, jangan pernah bersungut-sungut, percaya. Saya pernah mengalami hal yang luar biasa kalau buat saya ya. Kadang ada masalah dalam kehidupan kita, ya kan. Kita kalau melihat tabungan pun gajinya masih lama, uangnya tinggal segini ya. Besok saya mesti belanja buat keluarga saya, ya kan. Secara manusia, iya khawatir, Tapi apakah khawatir kita menambah panjang umur hidup kita? Enggak juga, ya kan. Segala permasalahan kita taruh di atas mezbah Tuhan, berdoa pada Tuhan, nantikan jawabannya dari Tuhan. Tuhan mau apa jawab doa kita, terima, puji Tuhan, puji syukur. Kalau tidak terjawab, jalani Tuhan, memang engkau ada yang masih. Tuhan mau mengajar saya di dalam kehidupan saya seperti apa. Kalau ketika kita mengalami banyak masalah yang tadi saya bilang, tanya sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan apa yang harus saya lakukan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan saya ketika mungkin di dalam perjalanan hidup saya banyak dosa dan salah yang saya lakukan, sehingga saya harus mengalami hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak pernah membuka hati kita, tidak pernah dengan kerendahan hati kita, kita bersimpuh di kaki Tuhan, kita tidak pernah tahu apa salah kita. Kita hanya mengandalkan orang, mengandalkan kakak, mengandalkan ibu, suami, istri, mengandalkan dosen. Ini dosen sih pelit banget dengan angka saya. Saya udah belajar kayak gini. Itu sifat manusia kita yang keluar. Karena kita selalu bukan saya yang salah, tetapi Tuhan minta. Andalkan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Nyatakan Tuhan, saya bersalah. Seperti masih berdoa. Dia bersalah, dia minta penyertaan Tuhan dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan. Begitu
Begitu pula dengan kita semua. Kita harus percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan kita di dalam perjalanan kehidupan kita yang masih panjang. Adik-adik ini baru umur berapa? Kalau saya sebentar lagi udah mau masuk 70, ya kan? Kata firman Tuhan, lebih usia kita 70, di atas itu adalah bonus dari Tuhan. Mulai dari sekarang, jalani kehidupan. Mari belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada kita punya. Jangan mengandalkan uang yang ada pada kita. Sehingga kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan yang selalu siap mengulurkan tangannya, membuka tangannya untuk apa? Merangkul kita. Mari anakku percaya pada Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Anda sampaikan, bahwa ketika kami menjalani kehidupan kami ini, banyak masalah ataupun persoalan yang kami lalui, kami percaya dan hari ini kami dikuatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan kehidupan anak-anak-Mu untuk menyerah. Karena kami percaya bersama Tuhan kami pasti sanggup melaluinya, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami sepekan mendepan, kami percaya, kami berserah dengan kerendahan hati. Kami mau menaikkan doa-doa kami, memohon pengampunan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri, sehingga kami percaya sumber pertolongan itu benar-benar ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Terpuji Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kekal, Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta sumber hidup manusia. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan begitu ajaib dan begitu mulia bagi hidup kami. Karena kami beriman kepada yang benar, yaitu Kristus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dan kami tahu bahwa hidup kami ini tanpa kebenaran dari Kristus, maka hidup kami ini tidak ada arti bagi Tuhan. Tapi kami berbahagia oleh karena kami sedang hidup di dalam Engkau. Biarlah Engkau sendirilah yang terus menerus membaharui hidup kami hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan dan tahun. Kami percaya bahwa kami akan melewati itu semua dengan bermacam-macam tantangan dalam hidup ini. Tapi kami percaya dan beriman bahwa Kristus ada di depan kami, yang selalu mengawasi kami, menopang kami, dan memelihara kami, dan memberi yang terbaik bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah kepada kami semua. Biarlah Engkau rapi dengan kuasa dari Tuhan, sehingga firman yang kami dengar hari ini terus kami termotivasi dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi, baik itu dalam keluarga maupun itu dalam pribadi, kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kami, dan Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kami semua. Berkati Ibu Ria bersama dengan pergumulan dalam keluarganya, dalam tanggung jawab hamba-Mu di BPW DKI Jakarta, bahkan tanggung jawab hamba-Mu juga di sini. Tuhan kiranya Engkau berkati, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Bersama dengan keluarga, suami, anak, biarlah Tuhan pelihara mereka supaya mereka makin hari makin diberkati, makin dikasihi oleh Tuhan, sehingga di dalamnya Bapa, nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan jemaat yang hadir pada pagi ini. Tuhan, mereka datang dengan bermacam-macam tantangan, persoalan, kesulitan.
yang mereka hadapi dalam hidup mereka masing-masing. Ada pula yang datang dengan sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa biarlah Allah sendiri hadir dan menjamah dan memberikan pemulihan dalam hidupnya, supaya dia tahu bahwa hanya di dalam Kristus itu ada sumber kehidupan dan dokter yang paling terbaik di atas segala-galanya dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir hari ini oleh karena bermacam-macam kesulitan dan bermacam-macam penderitaan atau sakit dan berbaring di mana-mana. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan menjamah mereka yang sakit, sehingga mereka tetap memperoleh kekuatan kesembuhan yang bersumber dari Tuhan. Kami menyerahkan Robinson yang sakit, Tuhan sembuhkan dia dengan darah Yesus. Tuhan jamah dari ujung rambut, ujung kaki, bahkan seluruh tubuh yang lemah Tuhan pulihkan dengan kuasa Tuhan, sehingga dia merasakan sukacita damai sejahtera yang besar yang datang dari Tuhan. Karena Tuhanlah adalah sumber satu-satunya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Gereja Kristen Setia Indonesia dalam tangan Tuhan. Mulai dari pimpinannya sampai bawahannya yang ada. Pak Marjio bersama keluarga, Pak Bayu bersama keluarga, bahkan jajaran dalam GKSI mulai dari ibu kota sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, supaya firman Tuhan yang disampaikan nanti hari ini, semua itu diberkati oleh jemaat yang ada, sehingga melaluinya Tuhan mereka jemaat terus mengasihi Tuhan dan tidak jauh dari panggilan mereka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan Allah, kami menyerahkan lembaga ini dalam tangan Tuhan. Setia pimpinan kami Pak Frans bersama dengan keluarganya, pergumulan hamba-Mu dan tanggung jawab hamba-Mu di Setia dan GKSI sudah cukup besar. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang bisa menolong dan memberkati keluarga ini, berkati kesehatan keluarga ini, sehingga di dalamnya Tuhan mereka menikmati sukacita pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam hidup mereka. Sehingga apa yang mereka punya mereka persembahkan untuk lembaga Setia dan GKSI. Kami percaya bahwa Allah lah yang menjadi sumber pertolongan bagi mereka, dan melalui mereka juga mereka akan melihat Setia ke depan ya Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena masih ada peluang besar buat kami, sehingga 2 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kami sudah memasuki akreditas sekolah kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan hadir di sana melalui Pak Profesor Ahmad Sukri maupun juga Pak Daniel Sutoyo. Tuhan berkati mereka supaya proposal sudah masuk di dikti, dan kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan di dalamnya, sehingga kami peroleh nilai yang terbaik, dan kami harapkan seperti itu. Dan kami beriman bersama-sama bahwa Allah akan turut campur tangan di dalamnya, dan kami ikat segala halangan dan rintangan, hambatan apapun Tuhan yang menggagalkan, dan dengan cara apapun Tuhan kami berdoa tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya 3 bulan ke depan menanti kami akan mendapatkan yang terbaik, karena itu pemberian dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan mahasiswa kami di sini, Tuhan berkati supaya mereka juga dipelihara oleh Tuhan. COVID-19 ini sudah mulai ganas lagi Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan pagari tempat ini dengan malaikat surgawi, sehingga anak-anak kami hidup di dalamnya, hidup bersukacita dengan Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Tuhan Immanuel ada di sini. Allah menyertai anak-anak kami di sini, sehingga terhindar dari COVID ini ya Tuhan. Para staf dosen yang tinggal di sini juga, Tuhan juga pelihara mereka, supaya mereka juga diawasi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan penerimaan mahasiswa baru. Kami rindu 30 orang ke depan, tapi biarlah Tuhan sendirilah yang kirim mereka, supaya betul-betul memiliki hati komitmen yang jelas,
yang datang dari Tuhan. Supaya dipersiapkan oleh Tuhan melalui lembaga ini. Menjadi pelayan Tuhan sekaligus juga menjadi guru. Kami percaya Tuhan akan kirim mereka-mereka yang menghargai panggilan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan tempat ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tempat ini kami pakai untuk tinggal dan juga untuk melayar dan juga beribadah di sini. Kami berdoa para pemilik di sini, Pak Sitorus bersama dengan jajaran yang ada di sini. Kami berdoa bila Tuhan menolong mereka semua, supaya ada kerjasama yang baik di antara kami dengan masyarakat kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa. Kami menyerahkan mahasiswa di sini maupun yang Kampung Makassar yang membantu di sana juga Tuhan berkati, supaya mereka juga sehat dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang baik, pagi ini kami berdoa sekali lagi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang hadir saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menyertai kami, melindungi dan mengawasi kami dengan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya sertai kami semua yang akan berangkat kembali ke rumah maupun yang tinggal di sini juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan untuk kami pagi ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, janganlah kehendakmu bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini jadikan landasan di dalam kita menjalani kehidupan ini sepanjang hidup. Bersama-sama dengan Tuhan, sumber pertolongan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.